Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Saudara, sebuah kehormatan tentunya ketika seseorang dimintai nasihat oleh sahabatnya, apalagi sahabatnya itu memang dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa. Beliau meminta pendapat dari saya tentang vaksinasi yang sedang berlangsung. Tentunya bagi beliau dan keluarganya. Nah, terkait dengan masalah vaksinasi itu, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ripka Ciptaning, ya, yang dikenal sebagai Aku Bangga Menjadi Anaknya PKI, seorang, kalau nggak salah, seorang dokter yang menjadi DPR di DPR RI dari fraksi PDIP, yang terang-terangan menolak untuk vaksinasi. Tapi sabar dulu, saya tidak akan menyatakan terkait dengan penolakan beliau, tapi saya akan memberikan sesuatu yang mestinya disampaikan oleh para pejabat publik. Sebagai pribadi, Ripka Ciptaning punya hak untuk menyatakan apa saja. Apalagi konon dia adalah seorang dokter, tentunya memahami terkait dengan masalah vaksin. Namun sebagai wakil rakyat mestinya juga bicara tentang kondisi objektif, kondisi psikologis masyarakat yang sedang begitu tercekam dengan COVID-19 ini. Sebetulnya saya terkejut dengan sikap dari Ripka Ciptaning tersebut, karena nampaknya sikap tersebut, apalagi diungkapkan di depan publik, disiarkan ke seluruh dunia melalui internet, itu seolah-olah Ripka Ciptaning memenggal program yang dilakukan oleh Jokowi atau menelikung program vaksinasi yang dilakukan oleh Jokowi yang notabene-nya diusung oleh PDIP, partai di mana Ripka bernaung. Namun, ya itu adalah hak Ripka sendiri. Video ini tidak bermaksud untuk mendukung vaksinasi atau mendukung anti vaksinasi, dalam artian yang menolak vaksinasi, tetapi hanya ingin menyampaikan sikap saya sebagai anak bangsa, tentunya dengan keilmuan yang saya dalami selama ini di Gajah Mada. Bagaimana kita bersikap bijak dalam mensikapi apa yang sedang terjadi. Jadi saya melihat bahwa sejak awal saya menilai dimanapun terjadi kepanikan dengan adanya wabah pandemik ini. Bahkan saya juga membuat video dengan anekdot karena paniknya obat turun panas untuk menyembuhkan obat turun beruk. Demikian judul video saya di YouTube.
Karena banyak di dunia ini menyikapi pandemik yang begitu dahsyat dengan dalam tanda petik kepanikan itu. Nah, dalam hal pencegahan pun kelihatannya nampak adanya kepanikan, sehingga kita bisa melihat banyak yang bukan hanya Indonesia memesan vaksin yang belum tentu itu sesuai dengan strain yang beredar di negaranya. Apalagi semakin panik lagi dengan adanya berita baru bahwa COVID-19 bermutasi. Kalau saya sikapnya jelas, bermutasi apapun selagi dia masih sebagai virus, maka strukturnya tetap sama. Kapsid dan genom, kecuali ada sisipan-sisipan lainnya. Dan ternyata diketahui ada sisipan gen. Jadi di situ saya lebih menekankan sebetulnya adalah bukan pada vaksin, tapi pada antivirusnya. Jadi antivirus yang bisa melawan struktur virus itu, yang bisa menghancurkan struktur virus itu, dan itu banyak sekali. Indonesia sebagai mega biodiversity country banyak memiliki plantasi, vegetasi, plantai, tumbuhan yang bisa menghasilkan antivirus, bahkan juga menghasilkan immunobooster yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan itu saya baca LIPI melakukannya. Nah, saya lebih cenderung untuk lebih membiarkan itu. Dan tentu saja saya sangat mendukung jika yang dikembangkan itu betul-betul berkonten lokal, menggunakan bahan-bahan lokal, sehingga kita tidak tergantung pada bahan dari luar. Nah, banyak sekali fitokimia yang mampu melakukan pencegahan atau inaktivasi genom atau melisiskan protein dari spike maupun protein dari kapsidnya. Nah, fitokimia yang bisa memblokir mekanisme hematoglinasi dari virus COVID ini, dan juga antivirus yang dari fitokimia yang ada, ini yang betul-betul perlu diefektifkan. Mana yang efektif untuk melawan virus yang ada? Karena apapun strainnya, selagi itu virus, tentunya adalah strukturnya hanya dua, kapsid dan genom. Dan itulah yang harusnya ditekankan. Terkait dengan vaksin, karena Indonesia juga berjuang untuk menciptakan vaksin, saya sangat mendukung putra-putra bangsa yang sudah berupaya dengan vaksin dengan basis dari virus yang beredar lokal, yang beredar di Indonesia. Itu saya sangat mendukung. Meningkatkan imunitas dan melawan virus dengan antivirus dari fitokimia itu bisa kita lakukan. Nah, masalahnya kepanikan itu sudah menguras sekian kekayaan Indonesia, atau katakanlah menguras keuangan negara untuk
segera bisa mendapatkan baik vaksin atau sejak APD, rapid test dan sebagainya, itu betul-betul nampaknya didasari kepanikan itu cepat-cepat melangkah. Nah, kepanikan itu kalau saya lihat, kita tarik ulang, karena kita terlambat. Karena kita terlambat mensikapi. Waktu itu jelas, ya, kita sangat terlambat, sehingga ketika umpamanya pelari itu lihat-lihat lawan sudah di depan, panik, ingin segera apa saja. Nah, inilah yang terjadi. Tapi itu sudah terjadi. Nah, kita hadapi next, apa yang terjadi nanti. Nah, kepanikan yang ada, kita harus juga sikapi dengan sikap bijak, di mana kita juga mempertimbangkan psikologis masyarakat. Jelas masyarakat sekarang sedang butuh untuk segera divaksin, untuk mendapatkan antivirus. Ini masyarakat jelas butuh. Makanya kita harus dengan bijak mensikapi hal ini semua, termasuk mensikapi masalah vaksin ini. Kita harus sikapi dengan memahami kondisi psikologis masyarakat kita. Saudara sebangsa dan setanah air, bicara masalah kondisi psikologis atau katakanlah konteks psikologis dengan terapi ataupun tindakan kesehatan lainnya, ada hal yang perlu kita tekankan agar kita semua yang mungkin ingin atau bersikap tidak setuju dengan vaksin yang ada, agar kita bisa bertindak lebih bijak untuk masyarakat. Terkait dengan kondisi masyarakat atau kondisi wabah pandemik yang semakin membuat kita panik, membuat kita begitu tertantang, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam dunia kedokteran pun kita mengenal apa yang disebut sebagai efek placebo. Dalam hal ini bukan kita menyarankan untuk terapi acak-acak, bukan. Tetapi bahwa kondisi psikologis, adanya kepercayaan dari pasien itu konon dalam penelitiannya bisa memberikan 50% andil dalam kesembuhan sebuah terapi. Jadi mungkin tingkat efektivitasnya tidak sampai 100%, atau ada berbagai kelemahan. Tapi kita mencoba bijak untuk bisa bersikap bahwa ada efek placebo yang bisa dimainkan, yang bisa berperan dalam hal ini. Karena memang vaksinnya sudah dibeli dan masyarakat juga sangat gelisah untuk menanti. Kalau kita terus-menerus mengatakan harus yang 100% ini yang bagus, itu bagus, tetapi kurang bijak. Karena yang pertama tadi, bahwa kita mestinya juga berpikir semoga
ada 50% yang efektif karena adanya tingkat kepercayaan. Nah, dengan demikian, diharapkan jika itu memegang peranan penting 50%, artinya kita berharap ada 50% saudara-saudara yang kita selamatkan. Nah, tinggal 50% yang lagi kita tingkatkan terus. Dengan cara, ya tadi, kan masih ada periode-periode berikutnya untuk mendapatkan vaksin yang mungkin jauh lebih efektif. Jadi, bagi kita semua, sebaiknya yang terkait dengan penolakan vaksin ini, simpan untuk diri kita sendiri. Anda ragu? Tinggalkan. Tetapi kita juga tahu, ada yang tidak tahu, dan itu bisa memanfaatkan faktanya dalam dunia kedokteran, ada yang disebut sebagai efek placebo. Kemudian yang kedua adalah saya sarankan agar bijak dengan asas manfaat. Dalam makna bahwa kehadiran vaksin yang sudah dibeli dengan uang rakyat ini paling tidak dimanfaatkan juga oleh rakyat. Kita tahu, bagi Anda yang memahami mungkin masih mempertanyakan keefektifannya, itu adalah hak Anda. Tetapi bahwa uang rakyat yang sudah dibeli ini juga harus kita manfaatkan. Nah, sikap bijak kita bagaimana? Saya mensikapinya bahwa dengan vaksinasi yang ada, paling tidak, ya ini lagi-lagi berkata paling tidak, ya, masyarakat bisa terhindar dari virus yang jenis strainnya sama dengan virus yang mendasari untuk membuat vaksin Sinovac itu. Ya, katakanlah gampangannya, paling tidak bisa membentengi dari virus-virus yang dari Cina. Ya tahu kan bahwa banyak TKA Cina kemana-mana, banyak turis Cina juga, ya, banyak interaksi kita dengan orang-orang yang berasal dari negeri Cina itu. Nah, jadi paling tidak ya efektif untuk virus yang berasal dari sana. Jadi ada asas manfaat. Nah, itulah dua hal yang mestinya perlu kita kedepankan jika kita akan mengatakan tentang virus sebagai seorang pejabat publik atau seorang yang berpengaruh, agar tidak membuat rakyat semakin panik dengan kondisi yang ada. Wabah belum selesai, muncul mutasi atau virus strain baru, mutasi dan sebagainya. Biarlah itu disimpan dalam dunia intelektual untuk action para peneliti dan sebagainya. Untuk rakyat, kita lakukan yang bisa kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya punya alasan, ya. Jadi saya sarankan untuk Ripka Ciptaning tidak perlu untuk getol dengan sikap dirinya, dan kalau bisa jangan dibicarakan di depan umum. Itu hak Anda bicara di depan umum, betul, tapi Anda juga perlu tahu hak orang lain untuk tidak di-cut programnya. Nah, untuk itu setiap anak bangsa bicara bersikap dengan bijak dalam menghadapi pandemik yang semakin
merisaukan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.